Alhamdulillah. Ya kana ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul qawli nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadabbura wa tadhkir wan nafa wal ittiba wal hasana tamassuki kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalilata ala khair wa ibtiqa maqsadina wa tawfiq Allahumma ja'al majalisana majalis rasulillah wa ayyamana ayyama rasulillah wa layalina layali rasulillah wa syahsudurana bi umri rasulillah wa qadrika sinatana ya Allah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina amin. Fa'lam bi anna al-wasfa bil wujudi min wajibil wahidil ma'budi yadhahirun bi anna kulla atharin yahdi ila mu'azzirin fa'tabiri wadi tusamma sifatan nafsiyah thumma taliha khamsatun salbiyah wahyal qidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu bi nafsihi nil tattuqa mukhalifun lil ghairi wahdaniyah bidzati aw sifatihil aliyah wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas perihal pembagian hukum. Hukum itu yang kita terbagi 3 berdasarkan wasilahnya. Medianya, bilanya melalui media syariat karena hukumnya disebut hukum syar'i, hukum syara. Apabila melalui medianya itu adalah pemahaman akal atau akal itu sendiri itu adalah hukum akal. Nah nanti habis itu nanti ada yang namanya lagi hukum adat yang mana itu terhasil daripada kebiasaan yang kita lakukan di dunia. Dan kebanyakan apabila ada penelitian, riset yang kita apalagi kebijakan pemerintah perihal umpama diprediksi ujar BMKG hari ini umpamanya dilihat ada ilmu dengan ilmunya tersendiri itu harinya hujan misal. Nah, orang yang memiliki ilmu itu hanya berpegang pada hukum adat. Hukum adat itu yang bisa terjadi bisa juga kadang ada prediksi orang meleset, tapi ada juga prediksi yang kadang tepat. Nah, itu wajar. Kenapa? Karena ini hukum adat. Nah, jadi kita dalam hal berinteraksi di dunia ini ada beberapa yang mana kita harus mengetahui ini hukum adatkah, ini hukum syara'kah, oh ini hukum aklikah yang dipakai. Nah, itu penting bagi kita. Bila hukum akli itu kayak Pak, ya tadi kayak kita bilanya melihat adanya kotoran ayam, otomatis kita berpikir pasti ada ayamnya. Nah, itu berarti itu hukum akal dah. Nah, kalau itu hukum akal. Kalau hukum adat kayak kita makan, ulun contohkan, bila umpama orang tuh makan, pastilah orang tuh kenyang, belum tentu. Bisa juga orang tuh makan tapi nya kada sampai kenyang. Bisa juga orang tuh misalnya kada makan tapi nya kada lapar, ada juga. Itu hukum adat hanya. Nah, jadi kita penting mengetahui membedakan hukum ini hukum adatkah, hukum akalkah. Sama misalnya ada orang tuh musibah. Nah, apabila orang tuh musibah, orang tuh sedih. Nah, hukum orang sedih ketika ada musibah itu termasuk hukum yang mana? Nah, hukum akalkah, hukum syara'kah, aja hukum adatkah? Nah, itu termasuk daripada hukum adat.
Ada juga orang yang mana apabila ditimpa musibah bukannya inya sedih, malah inya senang. Oh ternyata ini bukti Allah masih sayang lawan ulun jadinya. Ada orang yang kayak itu. Nah, para wali-wali Allah misalnya. Nah itu berarti menandakan bahwasanya hal itu hanya hukum adat. Bila kita tahu kayak itu, kenapa afham monih talazzatal afhami. Nah, mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita lezatnya pemahaman. Nah, tadi kita membahas hukum. Lalu kita dalam ilmu tauhid yang banyak dipakai dalam berakidah, nah, bukan yang banyak dipakai lagi, tapi yang pasti kita pakai itu adalah hukum akal. Maka dari itu sebelum masuk ke dalam ilmu kita membahas sifat-sifat Allah, nah, kita membahas terlebih dahulu hukum akal di pertemuan sebelumnya. Jadi ketika kita menggunakan hukum akal, segala sesuatu yang kita hukumi dengan menggunakan hukum akal ada lepas dari tiga hal ini, wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, wajib itu apa? Wajib itu adalah sesuatu yang tidak menerima ketiadaan, artinya ia senantiasa ada, itu wajib akal. Habis itu mustahil tadi apa? Segala sesuatu yang tidak menerima keberadaan itu mustahil. Artinya mustahilnya ada, artinya tuh kada pacangan ada. Seperti apa? Seperti perbandingan Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan syarikul ilah. Itu kada ada. Adanya orang yang membersamai Allah dalam hal mengatur dunia. Maksudnya itu ada Tuhan lain yang membantu Allah. Jadi misalnya Allah yang satu, misalnya Tuhan yang satu menciptakan langit, Tuhan yang satunya lagi menciptakan bumi misalnya. Maka itu kadeda, maka itu tuh kadeda mustahil. Nah, karena ada pembahasannya kenapa jadi mustahil. Nah, lalu jaiz itu adalah segala sesuatu yang dapat menerima ada dan tiada. Kayak kita nih menerima ada dan kita sudah ada dan kita kayaknya akan menerima ketiadaan. Nah, adanya kita ini termasuk daripada jaiz. Nah, jaiznya jaiz apa? Kayak misalnya pulang apa? Misalnya kita nih makan buku dianak di atas meja, jadi mau jaiz saja. Bisa aja kalau di sini, bisa aja di tempat lain. Jaiz itu lagi misalnya bisa aja Allah Subhanahu wa taala langsung mengaruniakan kepada kita duit yang langsung banyak. Bisa juga kan deh. Itu jaiz bagi Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala misalnya. Itu jaiz. Sudah kita tadi minggu semalam pertemuan sebelumnya sudah. Lalu kita pun mengetahui lagi masalah alam. Alam itu apa? Alam itu lain masalah yang kayak gini. Alam itu banyak macamnya, mencakup segala sesuatu selain Allah. Nah, itu disebut sebagai alam. Selain itu, segala sesuatu selain Allah. Berarti kita pun termasuk daripada bagian alam. Nah, kita ini termasuk daripada bagian alam. Nah, dan kita pun tahu bahwasanya alam itu inya hadis baharu. Inya tuh kenapa jadi hadis? Inya tuh bisa berubah-ubah. Coba lihat diri kita. Kadang kita sedih, kadang kita senang. Adalah nang senang bertatarusan, adalah nang sedih bertatarusan. Ada deh. Nah, itu ngarannya alam. Jadi alam tuh ciri utamanya tuh inya berubah-ubah. Nah, jadi kadang kayak itu sama, misalnya kita melihat pohon, misalnya daun, dari ini awalnya tumbuhnya halus, berbuah, kayaknya yang bertontokan daunnya. Nah, itu kan bagian daripada alam. Yang mana tadi ciri utama daripada alam itu ini adalah berubah-ubah. Nah, ini jadi kita tahu di situ. Sudah kita membahas kita semalam. Nah, lalu kita membahas suhu wujuduhu ba'dal adil. Nah, jadi adanya baharunya alam,
dan adanya alam itu setelahnya itu tiada. Artinya segala kehidupan yang kita lalui, kehidupan yang ada di alam semesta ini semuanya berawal dari yang namanya ketiadaan lalu diadakan oleh Zat yang Maha Menciptakan. Nah, jadi dan kebalikannya, kebalikan dari sifat baharu itu adalah apa? Qidam. Nah, jadi qidam di situ artinya zat yang tidak ada memiliki awal. Artinya tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Dan bahasa di buku Melayu biasanya itu sadia. Nah, itu karena masuk ke dalam sifat salbiyah. Makanya kita akan menjelaskan caranya memahami sifat salbiyah. Nah, lalu kita lanjut, fa'lam bi annal wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi. Ketahui olehmu. Ketahui di dalam buku itu bahwasanya sifat annal wasfa sifat wujud min salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tiada berbilang lagi yang disembah. Nah, jadi kita tahu bahwasanya Allah itu wujud. Sekalipun misalnya lah kita tuh kan tahu pada Allah itu zat yang ada. Kita ini zat yang ada dan kita dapat menunjukkan keberadaan kita nih. Misalnya saya ada, ini panggil saya ini ada nih, kita ada. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan zat yang ada, mana adanya? Pasti ada yang bertakon kayak itu, misalnya umpama nih, mana adanya? Sedangkan kita misalnya kada tahu mana adanya. Jadi kayak ini kita melihatnya lah. Coba pian bayangkan teh manis, lalu pian merasakan ternyata ada manis gula. Nah, manis dari gula dan kita yakin itu ada. Nah, lalu mana gulanya ajanya? Kada ada lagi, sudah larut ini di dalam banyu teh. Nah, kayak itu tuh juga misalnya. Lalu dijelaskan di bait selanjutnya. Idzahirun bi anna kulla asarin yahdi ila mu'asirin fa'tabiri. Nah, jadi untuk membuktikan bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, coba lihat setiap segala sesuatu yang memiliki bekas pasti ada yang memberi bekas. Bahwa setiap pengaruh itu menunjukkan terhadap sesuatu yang memberikan pengaruh. Ini kesimpulannya. Artinya apa? Bilanya kita nih zat yang diciptakan, otomatis ada yang menciptakan. Nah, lalu ada istilah orang tadi al-ba'aratu tadullu 'alal ba'ir. Kotoran binatang. Di sini dalam hal kotoran ayam itu menunjukkan bahwasanya adanya ayam. Maka itu untuk berarti kita menunjukkan bahwasanya rasa manis yang ada di teh manis itu menunjukkan adanya si gula yang emang rasanya manis. Berarti kita melihat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu diri kita pribadi, baik itu kehidupan kita pribadi, ataupun kehidupan kita secara umum sebagai makhluk hidup, kita sadar segala tingkah laku kita, misalnya ada yang mengaturnya. Misalnya kita melihat dunia ini, misalnya masya Allah indahnya, misalnya melihat pepohonan yang rindang, kita akan sadar di situ karena siapa yang menciptakan. Maka dari itu di ujung bait yahdi ila mu'asirin fa'tabiri, maka ambil pelajaran. Artinya kita sebagai pembaca daripada karangan Sidin, coba kada disuruh Sidin menerima langsung apa jar Sidin, disuruh kita memikirkan lagi rumusnya napa di Sidin. Aku beri ikam rumus.
saya berikan kamu rumus, yang mana dengan rumus ini maka ambillah pelajaran setiap fenomena yang ada di muka bumi ini. Yaitu apa? Segala sesuatu yang memiliki bekas atau yang memiliki pengaruh, itu pasti ada yang memberikan pengaruh atau ada yang memberikan bekas. Nah, jadi itu adalah kaidah yang beliau berikan, yang diberikan oleh pengarang kitab untuk kita sebagai seorang muslim, bagaimana caranya kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Nah, untuk apa? Ya tadi supaya kita dalam berakidah, dalam bertauhid, kita itu benar-benar bisa menghidupkannya dalam kehidupan kita. Jadi kita akan melihat bahwa saya misalnya pohon, kita melihat misalnya bunga kambang muka rumah kita, misalnya tumbuh, misalnya itu apa? Itu ada yang menumbuhkan, zat yang maha menciptakan, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujungnya kena ke sana. Apapun yang kita lihat di muka bumi, rezeki yang kita dapatkan, walaupun apa, kita terlebih dahulu mengusahakan. Tetap kita berusaha. Jadi bukan berarti ketika kita belajar ilmu tauhid ini malah kita menjadi orang yang selalu berpasrah. Nah kan rezeki itu sudah Allah nang maatur, itu kada usah lagi aku begawi. Oh kada kaya itu kita memahaminya. Allah sudah maatur, kitanya lagi menjemput. Nah kayak itu bahasanya. Yang ada rezeki itu karena yang mana emang kita usahakan terlebih dahulu. Tapi emang ada rezeki yang biasanya Allah bujur-bujur berikan kepada hambanya langsung, misalnya ada juga. Nah, tanpa perlu ada usaha kita bisa. Nah itu kan sifat jais bagi Allah. Allah bisa memberikan kita rezeki tanpa perlu kita usahai. Tapi bisa juga Allah Ta'ala memberikan kita rezeki, namun kita harus mengusahakan dulu. Ada juga. Makanya itu dengan adanya dua pintu rezeki tadi, dua jalan mengambil rezeki, jangan kita berpukuk pada samuteng, tapi berpukuk kita langsung lawan yang kedua jalan tadi. Nah, jalan yang zahir ada, jalan yang batin ada. Supaya apa ya kita mendapatkan rezeki yang halal, baik lagi berkah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini yang ingin disampaikan oleh beliau, bahwasanya segala fenomena itu kulla asarin, segala yang memiliki bekas itu pasti ada yang memberi bekas. Umpama ada bekas pukulan, pasti ada yang memukul. Umpama misalnya pulang orang tuh bincul di muka, bekas bakalahi, nah kita yakin pasti ada yang memukul. Ada mungkin kan ada. Nah itu kita akan melihatnya. Nah, yang zahirun bi anna kulla asarin yahdi ila mu'athirin fa'abi wadhi tusamma sifatan nafsiyah. Nah, wadhi yaitu sifat yang disebut dengan wujud, ada tadi sifat Allah yang ada, nah itu disebut dengan sifat nafsiyah. Nah ini insya Allah yakin Bapak dan Ibu sudah belajar itu juga, bahwasanya ada sifat tuh karena sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Dan ini emang pelajaran kamu, dan kita emang belajar itu juga sama aja, tetapi kita mengulang kembali, kita meresapi kembali. Kenapa? Karena ilmu bila tidak diulang-ulang itu kadang kita bisa menguap ilmu itu hilang. Jadi kita sambil muzakarah, kita mengulang lagi pelajaran yang mungkin guru-guru kita telah kita pelajari lagi dahulu, mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu misalnya. Kita belajar hanya pulang kita mengulangi. Nah itu kita supaya senantiasa mengulang lagi. Nah, disebut dengan sifat nafsiyah. Nah, jadi sifat nafsiyah itu Bapak Ibu cuma ada satu, yaitu sifat wujud. Yang mana sifat nafsiyah tadi itu menunjukkan tentang dirinya zat tadi. Nah, dirinya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wujud itu ya ainul zat. Nah, wujud itu ya zat Allah Ta'ala tadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatakan adanya wujud tanpa adanya zat. Nah,
Tapi bagaimana cara kita menunjuk akan tadi? Ya tadi dengan kaidah kullu atharin yahdi ila mu'akhirin. Kenapa? Karena kadang bisa kita langsung menunjuk mana adanya si anu, mana adanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita langsung tunjuk tuh orangnya kada kawa. Tapi yang bisa kita tunjuk adalah nih misalnya di antara yang dapat menunjukkan adanya Allah Taala. Kita misalnya menjadi bukti bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita lakukan. Artinya untuk menunjuk zat Allah Taala kita kada kawa. Kada kawa kita, lain batasan kita, lain kemampuan kita di situ. Jadi penting bagi kita untuk tahu bahwasanya menunjuk tuh ada, kada mesti harus orangnya tuh ada di depan mata kita. Misalnya ini bukunya ada aja, mana adanya buku nih, pang sudah misalnya. Kada kawa. Tapi itu salah satu cara, tapi ada cara yang lain menunjukkan alamatnya, tanda-tandanya. Jadi untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala kita harus membaca yang namanya membaca al-qaum, membaca semesta, membaca alam, membaca segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala agar kita sampai ke dalam pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan setiap orang memiliki pengalamannya masing-masing dan setiap orang berisi ijtihadnya masing-masing. Dimana untuk tahu Allah Subhanahu wa taala kadang misalnya daripada bertanaman orang itu ketujuh bertanaman lalu sampai kayak berpikir mengenai Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sambil belajar misalnya, ada yang merenung misalnya melihat pemandangan yang baik lalu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada banyak macamnya dan setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Nah itu untuk sifat wujud itu artinya ada. Sudah sampai situ, kita langsung lanjut lagi. Summa taliha khamsatun salbiyah. Lalu selanjutnya ada sifat salbiyah yang itu memiliki 5 sifat. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi dan wahdaniyah. Wahyal qidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu bi nafsihi nilqatuha. Yang ada misalnya kelima sifat tersebut itu qidam, zatnya Allah Ta'ala, lalu adanya baqa yaitu ketahuilah, lalu sifat yang lain lagi qiyamuhu bi nafsihi nilqatuha, semoga engkau mendapatkan sifat takwa. Sambil menjelaskan menyebutkan sifat-sifat salbiyah, beliau masih sempat aja untuk mendoakan kita di situ nilqatuha, semoga engkau mendapatkan sifat takwanya beliau. Jadi di sini di bait ini beliau menjelaskan ada 3 sifat. Yang pertama sifatnya tuh qidam, lalu baqa dan qiyamuhu bi nafsihi. Nah ini untuk urutannya kada sesuai lawan kita, tapi kada apa-apa, hanya urutan aja. Dan ini hanya urutan dalam penyebutan. Kenapa? Karena sifat Allah tuh kada ada urutannya. Ini hanya kesan kita belajar. Qidam itu kayak apa? Kita tahu qidam itu yang kita kada ada awal. Tidak diawali oleh ketiadaan. Nah itu namanya qidam. Kenapa? Apabila Allah itu tidak qidam, berarti Allah itu hadis. Hadis itu apa? Memiliki awal. Memiliki awal berarti ini berasal dari ketiadaan lalu berisi awal. Nah berarti Allah Ta'ala itu hadis lah. Bila seandainya Allah tidak bersifat qidam, berarti Allah itu bersifat hadis. Sedangkan apabila hadis Allah Ta'ala perlu yang namanya muhdis, yang menjadikan. Muhdis itu jika kita orang yang menjadikan darinya ketiadaan lalu menjadi ada, itu muhdis. Sedangkan Allah Ta'ala kada yang demikian. Nah lalu mustahil Allah Ta'ala itu hadis. Kenapa? Karena yang namanya hadis memerlukan muhdis supaya ini jadi ada. Nah, sedangkan Allah Ta'ala tidak demikian.
Jadi Allah Ta'ala itu sifatnya itu qidam, artinya tidak diawali. Bila diawali berarti ada yang mengawali. Itu berbahaya karena jadi kita memahami bahwasanya bilanya orang itu zat Allah Ta'ala itu qidam, artinya kalau di dalam buku terjemah yang Melayu itu biasanya sedia, habis itu kita artikan salbiyah itu adalah menggunakan terjemahan tidak, artinya tidak berawal, tidak memiliki awal, seperti itu. Kenapa? Karena sifat salbiyah itu ingin menolak segala sesuatu, yang mana itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu tadi sifat yang menolak segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Itu qidam. Lalu baqa. Nah, baqa ini jar kita itu kekal. Terjemah kita tuh dia kekal atau abadi. Bila di sini kita artikan dia kekal itu tidak memiliki akhir. Sebagaimana Allah tidak memiliki awal, maka Allah pun tidak memiliki akhir. Seandainya ada akhirnya, berarti memerlukan muhdis yang mengharuskan itu berakhir. Dan Allah tidak demikian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat baqa. Baqa tadi artinya apa? Baqa itu kekal, abadi, dan yang lebih tepatnya kita terjemahkan dengan tidak berakhir, tidak memiliki akhir. Nah, jadi alangkah lebih baik kita menerjemahkan sifat salbiyah itu menggunakan kata tidak. Kenapa? Karena sifat salbiyah itu sifat yang menolak segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Yang pertama, sifat yang tidak layak bagi Allah, Allah itu memiliki awal, ada mungkin, maka dari itu tidak memiliki awal. Lalu bila Allah berakhir berarti kuasa Allah terbatas, ada mungkin, berarti tidak memiliki akhir. Oke, sudah. Lalu qiyamuhu binafsihi. Artinya qiyamuhu binafsihi, Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan hajat kepada yang lain. Allah berdiri sendiri, berdikari tanpa membutuhkan yang lain. Sebaliknya yang lain membutuhkan Allah. Nah, jadi dua indikator ataupun dua sifat yang Tuhan tidaklah disebut sebagai Tuhan kecuali apabila ini ada satu. Ini tidak membutuhkan kepada yang lain. Lalu yang kedua, segala sesuatu selain Allah itu pasti memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita ini memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti. Dari segala hal, kesehatan kita, rezeki kita, kemudahan urusan kita dan lain sebagainya, itu semua kita memerlukan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah itu kan dahajat lawan ibadah kita. Allah itu kan dahajat urusan lawan dosa-dosa kita. Yang menggawi dosa itu kita aja juga, yang menggawi pahala dapat pahala kita aja juga. Nah, itu kan ada urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa ada urutan qidam, baqa, imbah qiyamuhu binafsihi, itu untuk menjelaskan bahwasanya bilanya qidam baqa itu kan tadi apa kebalikannya, hudus lawan fana. Nah, hudus lawan fana ini memerlukan sesuatu yang lain agar inya jadi hadis, agar inya menjadi fana. Nah, kayak kita nih kayaknya akan meninggal, berarti ada zat yang membuat kita ini mencabut keadaan kita dari ada menjadi tiada. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah Ta'ala itu ada yang menjadikannya atau ada yang membuatnya berakhir, berarti ada zat yang lain. Itu terus, dan itu terjadi yang namanya tasalsul. Artinya tuh kada berakhir, kada mungkin itu kada mungkin. Tasalsul itu kada mungkin. Misalnya ulun menjulung dari A ke B ke C ke D ke F betarusan sampai Z betarus pulang sampai ke D akhirnya kada mungkin. Itu tasalsul. Kada mungkin itu. Nah, jadi itu untuk menegaskan bahwasanya Allah tuh qidam, Allah tuh baqa,
serta Allah tuh qiyamuhu binafsihi. Artinya adanya Allah tidak memerlukan zat yang lain, dan Allah pun tidak memiliki akhir, yang mana adanya zat yang lain yang bisa mengakhirkan Allah Ta'ala itu tidak. Makanya Allah tuh senantiasa ada. Jadi baqa dan qidam itu senantiasa ada. Dari kada berawal, kada berakhir. Makanya karena dalam memahaminya tuh kita wujud tuh adanya Allah Ta'ala tuh berawalkah kada. Berarti Allah tuh qidam. Lalu pulang Allah tuh berakhirkah kada. Allah tuh tidak memiliki akhir, baqa berarti. Lalu adanya Allah Ta'ala itu memerlukan zat yang lain kayak menciptakan kada perlu, lalu qiyamuhu binafsihi. Nah, jadi kita bisa memahami di situ adanya qidam, adanya baqa, adanya qiyamuhu binafsihi. Nah, lalu selanjutnya mukhalifun lil ghairi wahdaniyah fil dzati aw sifatihil 'aliyah wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahhar jalla wa 'ala. Di sini sisa daripada sifat salbiyah, mukhalifun lil ghairi. Mukhalifun lil ghairi itu berbeda dengan selainnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang mananya berbeda dengan segala bentuk ciptaannya. Jadi jangan sampai kita berpikir Allah itu sama. Mentang-mentang Allah tuh maha melihat, lalu kita berpikir Allah tuh melihat pakai mata. Mentang-mentang Allah maha mendengar, kita membaca di dalam Al-Quran ya, innallaha sami'un basir misalnya, innallaha basirun bima ta'malun misalnya. Kita ada membaca Quran kayak itu, Allah ini maha melihat ya, berarti Allah tuh melihat pakai mata lah. Allah tuh melihat pakai telinga lah. Kadang itu jangan sampai kita kayak itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu mukhalifun lil ghairi, berbeda dengan selainnya. Nah, jadi berbeda dengan selainnya. Jadi Allah itu maka bagaimana kita kada kawa membayangkan, dan kita kada usah membayangkan. Kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Segala sesuatu yang terbersit di kepala kita mengenai zat Allah Ta'ala, maka langsung kita sangkal kada itu. Maka Allah berkhilaf dari kebalikan dari itu. Nah, jadi kita kada usah memikirkan dan membayangkan zat Allah Ta'ala. Cukup kita mempelajari Allah Ta'ala, kita kenali sifat-sifat Allah Ta'ala, kita kenali asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak memiliki daya untuk memahami zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mukhalif wahdaniyah. Nah, wahdaniyah itu ya kita apa kita nyambat wahdaniyah ya esa le. Nah, esa. Alangkah baik wahdaniyah itu bukan esa. Karena esa itu identik dengan satu. Nah, tapi bilangnya satu tuh ada kemungkinan dua, ada kemungkinan tiga, masih ada kemungkinannya itu. Kita alangkah lebih baiknya supaya baik terjemah kita itu, wahdaniyah itu adalah tidak berbilang. Tidak berbilang artinya tidak lebih dari satu. Jadi cuma satu-satunya Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala itu tidak berbilang, baik itu di dalam zatnya, artinya Allah Ta'ala itu tidak tersusun. Zat Allah Ta'ala tidak tersusun sebagai kayak apa yang tersusun tuh kayak kita ini tersusun, Bapak Ibu lah, kita ini tersusun dari apa? Tangan, kaki, kepala, anggota badan. Itu zat kita, zat yang tersusun. Allah sebaliknya, Allah itu zatnya tidak tersusun kayak apa? Kada tahu. Sudah sampai situ aja kita. Artinya kita tahu bahwasanya Allah itu tidak bersusun. Lalu pulang Allah itu tidak berbilang dalam zatnya itu dari sisi bahwasanya tidak ada zat yang bisa menandingi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada Tuhan yang lain yang membentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah. Lalu secara sifat lagi. Nah, sifat itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah itu tidak ada yang namanya tersusun. Kayak apa sifat Allah tersusun itu misalnya?
Kudrat ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala itu ilmu A, ilmu B, ilmu C, ilmu D. Coba ilmu kita manusia, ada matematika, ada ilmu bahasa Indonesia misalnya, ada ilmu biologi. Kan itu kan banyak susunannya nih, tak susun-susun nih, petakan. Bila ilmu Allah Ta'ala ada demikian. Jadi kita tahu bahwasanya itu kan makanya mukhalifun tadi di awal, di sebelumnya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kembali lagi kepada yang sebelumnya. Lalu tadi secara sifat lagi, tidak ada sifat Allah itu yang sama dengan sifat selainnya. Tapi jangan ulang, Allah itu kan maha mengetahui. Allah itu ada bersifat alim. Kita kan ada juga orang alim ya. Kayak apa tuh? Nah, jadi kita itu biasanya hanya sekedar mengambil penamaan, tapi kadang mengambil makna secara keseluruhan. Artinya, walaupun sama secara nama, umpama Allah itu qadir, kuasa, kita ingin kuasa juga, tetapi kuasa Allah tanpa batas, kuasa kita memiliki batas. Nah, itu pengetahuan Allah tiada batas, pengetahuan kita terbatas. Kayak Pak, pulang penglihatan Allah Ta'ala tanpa batas, tanpa tahu caranya kayak apa, tanpa memerlukan alat. Sedangkan kita melihat aja memerlukan alat, mata, kacamata, cahaya supaya kau melihat, dan jarak kita pun terbatas. Berbeda sudah. Padahal ngarannya sama, melihat, Allah melihat, kita manusia pun melihat, tetapi itu hanya sekedar penamaan saja. Sedangkan selain penamaannya tadi, maknanya sudah jauh tentu berbeda. Sudah kita. Lalu ada fi'il, pekerjaan Allah Ta'ala. Jadi Allah itu esa aja kita, atau tidak berbilang dari sisi zatnya Allah Ta'ala, dari sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada segala pekerjaan itu selain pekerjaan Allah Ta'ala, fi'ilnya Allah Ta'ala. Yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengaruniakan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat hati kita senang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat hati kita sedih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Dan segala bentuk perbuatannya dan pengaruh tidak ada yang memiliki kecuali hanya dimiliki oleh zat Allah yang maha perkasa, maha luhur, lagi tinggi ianya. Ini untuk mengetahui namanya af'alul ibad. Jadi segala tingkah laku kita, perbuatan kita nih, Bapak Ibu lah, ini hanyalah sebagai, di sini pendapatnya berarti ada dan apa-apanya kita tuh kada memiliki asal. Segala perbuatan kita tuh tidak memiliki bekas. Segala perbuatan kita tuh tidak ada yang namanya pengaruhnya. Umpama karena kita iris bawang, lain kita iris. Itu hanya apa yang mengolah tak iris itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh hanya mengusahakan aja. Itu aja berarti. Cuman itu pendapatnya Sidin. Jadi tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Jadi segala bentuk tingkah laku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan. Tetapi ada pendapat yang lebih baik, mungkin lebih masuk di kita dan cocok dengan kehidupan kita. Yaitu apa? Pendapatnya ini ada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala segala bentuk perbuatan manusia itu harus kita bagi menjadi dua hal. Ada yang ittirari, ada yang ikhtiari.
Jadi perbuatan manusia itu ada yang refleks. Ya kita bila kita takajud langsung tajikir kita. Pas ada nangka itu misalnya, itu lain kita yang melakukan, pasti dah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita otomatis misalnya kadang bilanya masuk WC, kadang sengaja kita tuh pakai betis kanan. Tiba-tiba yang betis kanan nih kayak model beluncat hendak langsung ke betis kiri, otomatis refleks nih. Dan itu bukan di dalam keadaan kita yang sadar. Secara kada sadar kita melakukan yang demikian. Nah, kalau itu sudah pasti sepakat sebarkan bahwasanya itu Allah Subhanahu wa taala. Umpama kayak kita kedinginan menggigil tubuh kita, nah itu af'al ittirari, ya kita tuh perbuatan refleks kita yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Lalu ada perbuatan kita tuh yang sifatnya ikhtiyari, pilihan itu, nah kayaknya yang dipilihan nih kita ada dapat ganjaran pahala, dapat ganjaran dosa. Di mana Allah Subhanahu wa taala Allah tuh memberikan kepada kita yang namanya malakah ikhtiyar, kemampuan memilih. Nah, jadi yang Allah ciptakan dalam segala tingkah laku perbuatan kita itu bukan perbuatannya, tetapi adalah kemampuan kita memilih apa yang kita lakukan. Nah, jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, maksudnya tadi bahwasanya Allah memberikan kemampuan kita untuk memilih perbuatan. Nah, lalu ketika manusia melakukan salah satu dari perbuatan, itu tetap manusia yang melakukan. Nah, jadi Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk memilih. Nah, lalu ketika kita memilih salah satu dari banyaknya opsi yang kita lakukan, itu kainak yang kita lakukan. Umpama dari sekian banyak menu berbuka puasa yang ada, kita memilih satu. Proses kita memilih, kita juga yang memilih itu. Umpama yang kita pilih kurma gesen berbuka, nah kita yang memilih. Itulah yang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan itu adalah kemampuan kita memilih, kemampuan memilihnya. Dari sekian banyak makanan yang dihidangkan di muka, ketika kita berbuka, mana yang kita pilih? Nah, kalau kita memilih itu pilihan kita. Nah, maka dari itu karena segala bentuk perilaku kita di dunia ini ada ganjaran pahala, ada ganjaran dosa. Kenapa? Kita dibolehkan melakukan apa saja di dunia ini. Nah, tetapi karena ada remnya, Allah karuniakan kita akal, Allah karuniakan kita syariat untuk mengatur tingkah laku, perilaku kita hidup di dunia, supaya kita jangan kayak binatang, supaya kita jangan kayak iblis. Kelakuan kita datang itu. Lalu bila kita tetap memilih, apa pilihan kita? Bila kita memilih perbuatan baik, Allah ganjarkan pahala. Bila kita berlaku yang misalnya menyeleweng, yang salah, itu kita mendapat dosa. Nah, kayak misalnya waktu sholat tak sembahyang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di situ kita ada malakatul ikhtiyar, memilih. Kita memilih sembahyang kah kada? Nah, itu kita yang memilih, kita nang menggawi. Jangan mengatakan aku ini kada sembahyang, Allah juga yang menciptakan aku kada sembahyang. Jangan kita nyambat kayak itu. Jangan kita nyambat. Kada boleh kita nyambat kayak itu. Kenapa Allah menciptakan? Nah, jadi ada pendapat yang mana pendapat ini bagus kesan kita, dan ini kayaknya lebih cocok di akal kita. Nah, jadi Allah Ta'ala itu memberikan kemampuan kita untuk memilih banyaknya opsi di dunia bumi ini. Nah, ketika kita melakukan salah satu pilihan, nah itu adalah emang perbuatan kita. Nah, itu di antaranya. Itu permasalahan yang namanya permasalahan perbuatan hamba. Alhamdulillah kita sudah sampai. Nah, jadi itu mungkin agak rumit di dalam permasalahan af'alul ibad ini. Banyak terjadinya perbedaan pendapat. Namun ala kulli hal kita ambil yang mana mungkin pas gesan kita sebagai tahan dan bisa menjadi sanggup kita. Ada mungkin kita untuk mempelajari semua pendapat, tapi kita pilih mana yang mungkin cocok. Nah, mungkin sampai situ saja dulu. Insya Allah kita lanjutkan kembali esok hari dalam pembahasan wa may yaqul bitab'i aw bil illah fadzaka kufrun inda ahlil millah. Wallahu ta'ala alam.
bis-shawab. Shallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.